Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya yang saya sayangi, kali ini kita akan membahas sebuah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini terbilang unik karena isinya yang mungkin di luar kebiasaan. Kurang lebih isi doanya seperti ini. Ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan saya miskinan dalam keadaan miskin, wa amitni, dan matikan saya miskinan dalam keadaan miskin, wahsurni, dan kumpulkan saya fi zumratil masakin, bersama orang-orang yang miskin, yaumil qiyamati, di hari kiamat. Dari doa tersebut Rasulullah berdoa yang pada intinya dia meminta kepada Allah hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, kemudian dikumpulkan di hari akhir bersama orang-orang yang miskin. Memangnya apa sih keutamaan orang-orang miskin tersebut? Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniyai bi khamsin mi'atin amin. Yadkhulu, akan masuk siapa? Al-fuqara'u, orang-orang miskin, masuk kemana? Al-jannata, ke surga. Kapan itu? Qabla al-aghniyai, sebelum orang-orang kaya. Jadi orang-orang miskin ini akan masuk terlebih dahulu daripada orang kaya. Jaraknya berapa? Bi khamsin mi'atin amin, 500 tahun lebih dulu. Anak-anak semuanya, apakah dari hadis tersebut, apakah dari doa Nabi Muhammad SAW di atas, Islam itu mengajarkan umatnya untuk hidup miskin? Tentu saja tidak. Apakah Islam mengajarkan umatnya untuk bermalas-malasan agar mereka selalu dalam kefakiran? Tentu saja juga tidak. Coba kita lihat baik-baik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih derajatnya atau minimal paling rendah itu adalah hadisnya hasan. Ada sebuah hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang sebuah kisah bagaimana kedudukan orang kaya dibanding dengan orang miskin tersebut. Kurang lebih isi hadisnya seperti berikut. Ada seorang miskin yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kehidupan beragamanya. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat orang kaya yang bernama ini bisa beribadah, bersedekah, berzakat, menyantuni orang-orang fakir, miskin, dan lain sebagainya, di mana hartanya itu bisa digunakan untuk beramal soleh, beramal baik. Kemudian orang miskin tersebut meminta kepada Rasulullah untuk diberikan sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa mengalahkan amalan orang kaya tersebut. Singkat cerita, Nabi Muhammad akhirnya memberi sebuah amalan agar amalan tersebut ketika diamalkan pahalanya jauh melebihi sedekahnya orang-orang yang kaya tersebut, zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya tersebut. Amalan tersebut adalah kita disuruh membaca subhanallah 33 kali, kemudian membaca alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian digenapi dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga hitungannya genap 100. Makanya kita ketika berzikir setelah subuh dan setelah maghrib ada zikir yang seperti itu. Ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi. Nah, akhirnya orang miskin tersebut pulang membawa sebuah amalan dari Rasulullah yang akan bisa mengalahkan pahala orang kaya tadi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Akhirnya orang kaya tersebut mendengar bahwa orang ini diberikan amalan Rasulullah seperti yang kita bahas di atas tadi. Orang kaya tersebut juga ikut mengamalkan apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada orang miskin tadi. Di samping sholat fardu, di samping sholat sunnah, di samping membaca Al-Quran, di samping sedekah, di samping zakat dan sebagainya, dia juga melakukan apa yang diamalkan orang miskin yang dari Rasulullah tadi, yaitu setelah sholat subuh dan sholat maghrib dia membaca subhanallah 33 kali dan seterusnya tadi. Orang miskin tersebut tahu, kemudian mengadu lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang kaya tadi sekarang juga mengamalkan apa yang engkau ajarkan kepada saya. Berikan saya sebuah amalan yang bisa menandingi itu semuanya tadi. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa ya sudah, tidak ada lagi. Memang dia lebih utama dari kamu karena kekayaannya. Dari kisah di atas kita bisa tahu bahwa orang kaya itu berpotensi untuk bisa menyaingi orang miskin karena dia punya kekuatan lain berupa hartanya untuk beribadah di jalan Allah. Dia bisa bersedekah, dia bisa menyantuni orang-orang fakir dan miskin, kemudian menyantuni anak-anak yatim. Dia juga bisa berzakat dari harta yang dimilikinya. Dia juga bisa melakukan ibadah haji yang semuanya itu butuh biaya. Dia bisa melakukan pembangunan masjid dan lain sebagainya, yang mana ketika harta itu digunakan untuk sesuatu yang baik, maka harta tersebut bisa menjadi ladang amal bagi pemiliknya. Ini artinya apa? Orang yang kaya dengan hartanya bisa mengalahkan orang miskin dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disabdakan Nabi Muhammad bahwa orang-orang miskin itu akan masuk surga lebih dulu 500 tahun jaraknya daripada orang kaya, itu hanya sebuah potensi. Ketika orang miskin tersebut menjalani kemiskinannya dengan sabar, dengan tabah, dengan tidak iri kepada orang yang lain, dengan memanfaatkan kemiskinannya tetap kepada jalan yang Allah ridhoi, dia tetap taat dan menjalankan semua perintah Allah, tidak mencuri, tidak melakukan kejahatan yang lain, itu baru bisa menjadikan seorang yang fakir tersebut bisa 500 tahun masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya. Tapi besar kemungkinan pula bahwa orang miskin itu akan jatuh kepada kekafiran, kekufuran, sebagaimana yang telah pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam makolahnya, kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran, kemiskinan itu akan menjadikan seseorang menjadi kafir atau kufur. Ini terjadi karena orang-orang fakir tersebut akan bekerja keras untuk mencukupi kehidupannya sehingga melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parah lagi, dengan iming-iming yang sedikit harta, dia akan rela menggadaikan keimanannya. Itulah sangat bahayanya menjadi seorang yang fakir atau yang miskin tersebut. Kita juga pernah diajarkan doa oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari kefakiran tersebut. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuki was sikoki wan nifaki was sum'ati waryai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kemunafikan, kedurhakaan, kemunafikan,
sum'ah dan riya. Inti dari apa yang kita bahas pada kali ini yaitu dengan kekayaan, dengan harta kita bisa melakukan ibadah lebih banyak. Dengan harta kita bisa menyantuni fakir miskin, bisa naik haji ke Mekah, bisa membangun masjid, panti asuhan, menyantuni fakir miskin, dan lebih banyak lagi sebuah amalan-amalannya. Semuanya itu dibutuhkan dengan harta. Itu artinya Rasulullah tidak mengajarkan umatnya untuk hidup miskin, tetapi berusaha keras untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Karena ketika harta tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, harta tersebut bisa kita bawa mati, bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi kemungkinan kita melebihi dalam artian lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang miskin tersebut. Kaya dan miskin sama-sama punya peluang untuk masuk surga lebih dulu, asalkan kita menggunakan apa yang kita miliki, kekayaan kita atau kemiskinan kita dengan baik yang benar di jalan Allah. Kita sabar dengan kemiskinan kita, ketidakpunyaan kita, ketidakmampuan kita, atau kita menggunakan kekayaan kita, harta kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sedikit kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik semuanya untuk giat mencari ilmu, giat mengembangkan diri, karena dengan ilmu tersebut yang bisa mengantarkan kita kepada jalan rezeki yang lebih banyak, bisa mengantarkan kita menjadi orang kaya. Dengan menjadi orang kaya, kita bisa berbuat lebih banyak kepada orang-orang di sekitar.